Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya Alperizi dari kelas meteorologi 4B. Saya dari kelompok 2 dan ketiga teman saya yang lainnya yaitu Harun Ar-Rasyid, Falhami dan Puture Arus Sudana. Di sini saya akan membahas tentang apa itu hujan, apa itu curah hujan dan jenis alat-alat curah hujan. Hujan adalah presipitasi yang berwujud cairan. Di dalam bumi, hujan merupakan proses kondensasi uap air di atmosfer yang cukup berat dan jatuh juga di daratan. Hujan merupakan komponen utama dalam siklus air dan hujan menjadi penyedia utama di dalam planet ini. Curah hujan tahunan global rata-rata 990 mm. Curah hujan adalah ketinggian air yang tertampung pada tempat yang datar dan tidak meresap, tidak mengalir dan tidak menguap. Curah hujan dalam 1 mm artinya yaitu curah hujan yang terkumpul pada tempat yang datar dan tertampung air 1 mm. Dalam BMKG, klasifikasi curah hujan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama curah hujan biasa antara 0 sampai 21 mm. Curah hujan sedang yaitu antara 21 sampai 50 mm dan curah hujan lebat atau besar yaitu di atas 50 mm. Faktor yang mempengaruhi curah hujan yaitu yang pertama kelembapan udara, yang kedua topografi, yang ketiga arah dan kecepatan angin, yang keempat temperatur udara, dan yang kelima yaitu arah lereng medan. Jenis alat untuk mengukur jumlah curah hujan. Alat untuk mengukur jumlah curah hujan yaitu disebut alat penakar. Alat penakar ini dibagi menjadi 2, yaitu yang tipe manual dan tipe otomatis. Untuk yang tipe manual yang disebut yaitu ombrometer biasa atau observatorium, dan untuk tipe otomatisnya yaitu helmet. Sekian untuk alat-alat tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan alat pengukur hujan manual. Alat pengukur hujan manual ini biasanya dikenal dengan nama OBS atau penangkar hujan manual. Sedangkan di kalangan pertanian itu disebut ombrometer. Sebuah alat untuk penakar hujan harian. Penakar hujan OBS ini merupakan alat ukur hujan terbanyak di Indonesia. Penempatan satu penakar hujan OBS ini mewakili 50 km persegi atau sampai radius 5 km. Nah, fungsi yang vital dari ini bisa untuk mendeteksi awal musim. Nah, biasanya yang sering pakai itu dari kalangan petani, kalangan P3 atau P3A atau penyuluh. Nah, alat ini biasanya dicari karena selain murah sama barangnya juga mudah ditemukan. Nah, untuk tujuan akhir pengukuran hujan ini adalah untuk mengukur tinggi dari air hujan tersebut, bukan volumenya. Nah, lalu untuk spesifikasinya yang pertama ada tipenya itu observasi. Bahan-bahannya itu ada ring corong, ring pipa, dan keran yang terbuat dari kuningan. Lalu badan terbuat dari seng dengan ketebalan 0,8 mm atau stainless steel dengan ketebalan 0,5 mm. Lalu seluruh badan kecuali ring corong dicat luar dalam dengan cat anti karat, bronze atau akrilik. Dilengkapi juga dengan water pass. Luas corongnya itu 100 cm persegi, diameter badan terlebar 21,5 cm, tinggi badannya itu 60 cm. Nah, lalu untuk prinsip kerjanya ya, prinsip kerja ombrometer ini menggunakan prinsip pembagian antara volume air hujan yang ditampung dibagi dengan luas mulut penakar. Ombrometer biasa diletakkan pada ketinggian 120 sampai 150 cm. Kemudian luas mulut penakar dihitung, lalu volume air hujan yang tertampung juga dihitung. Nah, lalu yang selanjutnya cara pengamatan ya. Yang pertama, pengamatan ini dilakukan pada setiap hari pukul 7 sesuai dengan waktu setempat atau pada jam-jam tertentu. Nah, yang pertama itu letakkan gelas penakar di bawah keran, lalu keran dibuka agar airnya tertampung di gelas ukur. Lalu dibuka kerannya.
Nah, lalu jika curah hujan melebihi 25 mm, sebelum mencapai skala 25 meter, keran bisa ditutup dahulu, lalu dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya dilanjutkan sampai dengan air habis dan dicatat. Lalu selanjutnya pembacaan curah hujan pada gelas penakar dilakukan pada dasar meniskusnya. Bila dasar meniskus tidak tepat pada garis skala, diambil skala yang terdekat dengan meniskusnya. Lalu yang terakhir, bila dasar meniskus tepat pada pertengahan antara dua garis, itu bisa diambil ke angka ganjilan, misalnya 17,5 mm. Nah, itu menjadi 17 mm atau 24,5 mm, itu bisa diambil di 24 mm. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya bersama saya Harun Ar-Rasyid yang akan membahas tentang alat penakar hujan jenis otomatis. Alat penakar hujan jenis otomatis yang saya akan bahas di sini adalah alat penakar hujan jenis Hellman. Penakar hujan jenis Hellman ini merupakan alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini dipakai di stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu, meskipun cuaca dalam keadaan baik atau sedang cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas-kertas pias. Alat ini memerlukan perawatan yang cukup intensif untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada alat ini. Berikut adalah bagian-bagian dalam alat penakar hujan jenis Hellman. Yang pertama yaitu ada mulut corong, terus ada lebar corong, tempat kunci atau gembok, tangki pelampung, silinder jam tempat meletakkan pias, tangki pena, tabung tempat pelampung, pelampung itu sendiri, pintu penakar hujan, alat penyimpan data, alat pengukur tinggi rendah, selang gelas atau sipon, selang gelas, dan panci pengumpul air hujan bervolume. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara kerja alat. Cara kerja alat penakar hujan jenis otomatis ini yaitu, jika hujan turun, air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air hujan ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pena yang dicatat pada pias yang diletakkan pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan per. Jika air dalam tabung hampir penuh, pena akan mencapai tempat teratas. Setelah air mencapai atau melewati puncak lengkungan selang gelas, maka berdasarkan sistem sipen otomatis, air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dalam tabung. Bersama dengan keluarnya air, tangki pelampung dan pena turun, dan pencatatannya dalam pias merupakan garis lurus vertikal. Jika hujan masih terus-menerus turun, maka pelampung akan naik kembali seperti mekanisme sebelumnya. Dengan demikian, jumlah curah hujan dapat dihitung atau ditentukan dengan menghitung garis-garis vertikal yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai alat penakar hujan otomatis. Terima kasih. Baik, mohon izin Pak, izin melanjutkan pembahasan tentang alat penakar hujan. Baik, di sini saya akan membahas tentang penyajian sinop curah hujan. Untuk itu, pertama-tama kita tentu harus mengetahui tentang pengertian sandi sinop itu sendiri. Mungkin banyak di antara teman-teman yang belum tahu apa sih itu penyajian sinop. Jadi baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyajian sinop. Penyajian sinop itu penyajian berupa angka yang dilakukan untuk bertukar informasi cuaca. Dengan pengertian tersebut, mungkin timbul pertanyaan, kenapa sih di BMKG menggunakan penyajian sinop? Jadi alasan kenapa menggunakan penyajian sinop ada dua. Yang pertama, karena lebih sederhana dalam pelaporan. Kenapa saya bilang lebih sederhana dalam pelaporan? Karena kalau semisal tidak menggunakan sandi, tentu agak repot gitu. Soalnya di BMKG banyak parameter cuaca yang diukur. Nggak mungkin kan banyak parameter kita menggunakan sekian banyak data gitu. Jadi akan repot. Yang kedua, agar mudah dimengerti dan dipahami oleh semua negara. Kenapa saya bilang semua negara? Karena bukan hanya di Indonesia, di negara lain juga menggunakan sandi sinoptik. Jadi semua negara di dunia ini menggunakan sandi sinoptik. Jadi ibaratnya kita lebih gampang dalam menentukan informasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke.
Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke inti pembahasan, yaitu tentang penyandian sinop curah hujan. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian sandi sinop. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang penyandian sinop curah hujan. Untuk penyandian di BMKG ada 3 seksi. Yang pertama seksi ke-0, seksi ke-1 dan seksi ke-3. Saya akan membahas tentang seksi ke-1 dan ke-3 karena di curah hujan pembahasannya di seksi ke-1 dan ke-3. Baik. Untuk di seksi 1 ini ada sandi yang digunakan itu IR, IX, HVV. Jadi untuk IR itu merupakan pengenal atau tanda tidaknya hujan. Nah, untuk menentukan nilai ini ada 5 sandi yang harus dihafal. Berikut adalah sandinya. 0, hujan dilaporkan pada seksi 1 dan seksi 3. 1, hujan dilaporkan hanya seksi 1 saja. 2, hujan dilaporkan pada seksi 3 saja. 3, tidak terjadi hujan pada jam penakaran. 4, tidak melakukan pengamatan curah hujan. Bila ada hujan, maka sandi yang digunakan yaitu sandi 0, 1, dan 2. Baik, untuk 0, hujan dilaporkan pada seksi 1 dan seksi 3. Pokok intinya yaitu sandi 0 dan 1 hanya dilaporkan pada jam utama, yaitu 00, 06, 12, 18 UTC. Untuk jam antara jam utama seperti jam 03, 09, 15, 21 UTC, bila terjadi hujan pasti menggunakan sandi 2. Itu saja intinya. Hal yang membedakan antara 0 dan 1 adalah saat terjadi hujan. Bila hujan terjadi 3 jam terakhir sebelum jam 00, 06, 12, 18 UTC, maka sandi IR ini pasti sandi 0. Contoh, jam 4.30 UTC di Surabaya terjadi hujan, maka saat pengamatan jam 06.00 UTC, sandi IR menggunakan 0. 1. Hujan dilaporkan hanya seksi 1 saja. Untuk sandi 1 sama saja seperti sandi 0, yaitu digunakan pada jam utama saja, yaitu pada jam 00, 06, 12, 18 UTC. Namun perbedaannya terletak pada terjadinya hujan. Bila 3 jam sebelum jam utama terjadi hujan, saat jam utama sandi IR yang digunakan pasti sandi 0. Namun bila 3 jam sebelum jam utama tidak ada hujan, sedangkan 6 jam sebelum jam utama terjadi hujan, maka IR menggunakan sandi 1. Contoh supaya tidak tambah bingung, hujan terjadi pada jam 02.20 UTC. Setelah itu jam 03 UTC. Hujan berhenti hingga jam 06 UTC. Maka saat pengamatan jam 06 UTC, sandi IR yang digunakan bukan sandi 0, tapi sandi 1. 2. Hujan dilaporkan pada seksi 3 saja. Nah, itu tadi perbedaan kita menggunakan sandi 0 dan 1. Coba kita ingat kembali materi di atas tentang jam pengamatan hujan. Hujan diamati tiap 3 jam utama, yaitu jam 00, 06, 12, 18 UTC, dan jam tambahan 03, 09, 15, 21 UTC. Nah, untuk pelaporan bila saat jam utama menggunakan sandi 0 atau 1, namun bila pelaporan saat jam tambahan yaitu jam 03, 09, 15, 21 UTC terjadi hujan, maka gunakan sandi 2. Contoh, di stasiun Pekanbaru terjadi hujan pada jam 02 UTC, maka saat pelaporan hujan jam 03 UTC menggunakan sandi 2. Selanjutnya 3 itu tidak terjadi hujan. Kalau untuk sandi ini mudah saja menghafalnya, asalkan tidak ada hujan sedikit pun pada jam pengukuran curah hujan. Langsung saja IR ditulis sandi 3. 4. Tidak melakukan pengamatan curah hujan. Penggunaan sandi ini juga sangat mudah dihafalkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pengukuran curah hujan hanya setiap 3 jam sekali. Jadi sandi 4 ini gunakanlah selain pada jam pengamatan hujan, yaitu pada jam 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 UTC. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang selanjutnya kita lanjut ke grup 6R, R, TR, atau itu curah hujan. Jadi sandi 6R, TR terdapat 2 kali dalam sandi sinop, yaitu pada seksi 1 dan seksi 3. Jadi saya membahas ini agar teman lebih paham lagi, karena ini lebih mendalam daripada yang sebelumnya. Untuk seksi 1, curah hujan yang dilaporkan adalah selama 6 jam terakhir dan 24 jam terakhir. Jadi seksi 1 ini memungkinkan muncul hanya pada jam utama. Selain itu juga ada di seksi 3. Untuk 6R, RTR di seksi 3 melaporkan curah hujan selama 3 jam yang lalu terakhir. Jadi seksi 3 ini bisa muncul pada jam utama dan jam tambahan, tergantung pada kapan hujan itu terjadi. Jadi RRR, curah hujan yang terjadi. Jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam persepuluhan milimeter. Namun untuk pelaporan RRR adalah ditulis dalam milimeter penuh.
yaitu pembulatan. TR sama dengan selang waktu terhadap curah hujan yang dilaporkan oleh RRR. Untuk melihat sandi lengkapnya dapat dilihat di tabel yang telah dipaparkan di buku BMKG. Perlu diingat kembali, hujan hanya dilaporkan setiap 3 jam sekali. Namun biasanya curah hujan yang dilaporkan adalah hujan 3 jam yang lalu, hujan 6 jam yang lalu, dan hujan 24 jam yang lalu. Ada beberapa sandi pola TR ini. Bisa dilihat sendiri pada tabel 4019. Namun yang biasa dipakai adalah 3 sandi, yaitu 4 untuk curah hujan 24 jam dilaporkan jam 00 UTC, dilaporkan di seksi 1. 7 untuk curah hujan 3 jam terakhir dilaporkan hanya di seksi 3. 1 untuk curah hujan 6 jam terakhir dilaporkan di seksi 1. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Itu video tentang alat penangkap curah hujan. Apabila salah kata, salah perbuatan maupun tindakan, kami mohon maaf, karena kami di sini dalam proses pembelajaran dan dalam proses pendidikan juga. Jadi untuk itu kami mohon kritikan dan saran apabila ada kekeliruan dalam video kami. Jadi kami sudahi dengan doa keselamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.